Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang apa itu sifat nafsiyah dan apa itu sifat salbiyah. Ada juga yang mengatakan salabiyah ya. Sebelum nanti kita lanjut bahas tentang sifat kudrot dan irodat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat nafsiyah itu sifat yang menunjukkan Allah ada, eksistensi Allah, keberadaan Allah itu ada, nyata. Nah, terlebih kita kasih contoh seperti gini. Fatimah ada atau wujud. Nah, Fatimah dikatakan ada bukan dikarenakan faktor yang lain. Bukan karena Fatimahnya tidur, duduk, atau berjalan. Akan tetapi karena terbukti zatnya semata. Terbukti zatnya Fatimah. Dikatakan sifat nafsiyah menunjukkan dirinya semata. Andai kata Fatimahnya tidak terbukti, maka tidak dapat disifati dengan wujud. Berbeda dengan perkataan Fatimah yang duduk. Maka yang duduk menunjukkan makna yang melebihi dari menunjukkan atas zat Fatimah. Dengan kata lain, Fatimah disifati dengan duduk bukan hanya karena ada zat Fatimah, melainkan karena ada faktor yang lain, yaitu karena Fatimahnya duduk. Seandainya Fatimah tidak duduk, maka tidak bisa dikatakan Fatimah yang duduk. Nah, ulama mendefinisikan sifatnya seperti ini. Hiya alati la tu'aqqalu adzatu biduniha. Satu sifat yang tidak dimengerti adanya zat tanpa adanya sifat tersebut. Pendapat kedua, sifatun subutiyatun yadul wasfu biha ala nafsi zat duna ma'nan jaidin alaiha. Sifat yang tetap untuk menunjukkan zat semata, tanpa melebihi dari menunjukkan atas adanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dikatakan subut, tetap atau nyata di dalam hati. Karena sifat tersebut menunjukkan tetap adanya sesuatu yang layak bagi zat Allah. Maka sifat nafsiyah dikarenakan sabitah. Dengan perkataan subut, dikecualikan sifat salbiyah. Karena dia menunjukkan tiadanya sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah. Kemudian perkataan yadulul wasfu biha ala nafsi zat duna ma'nan zaidin alaiha. Untuk mengecualikan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Karena kedua-duanya tidak menunjukkan zat semata. Akan tetapi menunjukkan makna zaid. Makna selebihnya dari menunjukkan zat. Hanya saja makna zaid dalam sifat ma'ani termasuk subuti serta wujudi. Sedangkan makna zaid melebihi di sini. Yang ada pada sifat maknawiyah dikatakan subuti saja. Tidak dapat dikatakan wujudi. Oleh karena kedua definisi di atas meliputi sifat nafsiyah yang ada di makhluk dan yang ada pada zat qadim. Sifat nafsiyah hanya satu, yaitu sifat wujud. Allah ada. Menunjukkan eksistensi keberadaan Allah itu ada, nyata. Makna wujud sebelum dikaitkan menjadi salah satu sifat Allah, ulama berbeda pendapat. Menurut Al-Asy'ari dan para pengikutnya, wujud adalah zat itu sendiri. Yakni bukan sesuatu yang melebihi dari zat. Karena zat bukan berarti sifat, maka wujud tidak dikategorikan sifat. Dikatakan sifat hanyalah sebagai amrun i'tibari atau anggapan saja. 2. Menurut selain golongan Al-Asy'ari, di antara Imam Fahru Ar-Razi,
dan Imam Al-Haramain, begitu juga Al-Qadi Al-Baqilani, mereka sepakat bahwa wujud adalah ghairul maujud. Artinya wujud bukan zatnya itu sendiri, melainkan menunjukkan sesuatu yang melebihi dari menunjukkan zatnya. Nah, para penulis yang dirahmati Allah, dalam ini berbeda dari segi pengelompokannya saja. Menurut Imam Fahru Razi, sifat wujud termasuk amrun i'tibari. Menurut Imam Al-Haramain Al-Qadi Al-Baqilani, termasuk sifat wujud termasuk hal. Nah, sebagai catatan, menurut sebagian ulama, seorang mukallaf tidak wajib ya berkeyakinan apakah wujud itu termasuk ain zat atau ghair zat, melainkan hanya diwajibkan bahwa Allah itu maujud. Saya ulang nih. Menurut sebagian ulama, seorang mukallaf yang sudah balik dan berakal sehat tidak wajib berkeyakinan apakah wujud itu termasuk ain zat atau ghair zat, karena ini ranah perbedaan pendapat ulama, kita orang awam. Melainkan kita diwajibkan bahwa harus punya keyakinan nih. Yakin apa? Bahwa Allah itu maujud, Allah itu ada nyata. Sebab mengetahui bahwa wujud termasuk ain zat atau ghair zat, ini termasuk suatu permasalahan yang diperselisihkan ulama. Ya. Sebab mengetahui bahwa wujud termasuk ain zat atau ghair zat, ini merupakan suatu permasalahan yang diperselisihkan ulama dan termasuk sebagian dari pendalaman ilmu tauhid. Guwami di ilmil kalam. Tuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang berikutnya ada sifat salbiyah. Apa itu definisi sifat salbiyah? Ya madalat ala nafsi ma la yaliku bihi ta'ala. Sifat yang menunjukkan tiadanya sifat yang tidak layak bagi Allah. Dalam arti, sifat tersebut menunjukkan peniadaan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Misal, Allah disifati dengan qidam, menunjukkan Allah tidak ada permulaan. Allah disifati dengan baqo, menunjukkan Allah tidak ada akhir, dan seterusnya. Kalau kita berbicara sifat salbiyah banyak, ya. Sekali lagi kalau kita berbicara sifat itu banyak. Seperti apa? Allah itu tidak beranak, tidak beristri, tidak bertempat, tidak berlaku yang namanya depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ya, dan lain sebagainya banyak. Cuma di sini jelaskan yang termasuk sifat salbiyah itu qidam, baqo, mukhalafatul hadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ya. Allah bersifat qidam. Artinya terdahulu. Pengertiannya adanya Allah, tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan tiada. Ketika ada yang bertanya, apakah Allah ada awalnya? Maka kita bisa jawab, Allah bersifat qidam. Tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan tiada. Apakah Allah ada akhirnya? Wah, Allah itu sifat baqo. Kenapa? Adanya Allah itu tidak ada akhir, tidak rusak, tidak binasa. Apakah Allah sama dengan makhluk? Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu beda dengan makhluk. Apakah Allah butuh zat, butuh sang pencipta? Oh tidak. Allah itu qiyamu binafsihi. Tidak membutuhkan segala sesuatu. Tidak membutuhkan zat, juga tidak membutuhkan sang pencipta. Apakah Tuhan itu banyak? Oh, Allah itu wahdaniyat, tunggal. Makanya para manusia yang dirahmati Allah, ketika kita bertasbih, membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih itu kan artinya mensucikan. Nah, di sini para permisa nih yang biasa zikir, ya, yang alhamdulillah yang rajin zikir nih, kan ada tahlil, la ilaha illallah, ada takbir, Allahu Akbar, ada tahmid, alhamdulillah, ada tasbih, subhanallah. Nah, ketika kita membaca tasbih subhanallah, subhanallah, Allah disucikan dari apa? Oh, pertama Allah disucikan dari awal. Karena Allah punya sifat qidam.
Yang kedua, oh Allah itu disucikan dari akhir, rusak, binasa, karena Allah bersifat bako, kekal. Tiga, disucikan dari sama dengan makhluk, karena mukhalafatul lil hawadits. Beda dengan makhluk. Oh, disucikan dari butuh, karena Allah kiamat binasa. Nggak butuh Allah, makanya. Disucikan apa? Dari banyak, karena Allah itu wahdanya tunggal. Tunggal zatnya, tunggal sifat-sifatnya, dan tunggal perbuatannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.